بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara sekalian, pada pagi hari ini di penghujung bulan Ramadan, di 10 hari terbaik, di hari Sabtu pagi subuh kita berjumpa di kesempatan atau di mimbar yang biasanya di luar sana, ini sekarang di dalam. Dan mohon maaf tadi saya agak lambat datangnya. Pada pagi hari ini kita tentu tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan segala kelebihan dan fadilah yang Allah berikan kepada kita hingga bisa menghadiri pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Itu adalah sebuah prestasi. Jadi ketika kita di pagi hari bangun, terutama para laki-laki, para bapak, bukan hanya Ramadan, tapi di luar Ramadan juga sama. Jika aktivitas kita di pagi hari bisa sampai ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, ini adalah sebuah prestasi. Yang prestasi itu tidak bisa dinilai oleh dunia dan sisinya. Tidak bisa dihargai dengan apapun yang ada di dunia ini. Piala apapun yang disediakan di dunia tidak cukup untuk menghargai prestasi orang yang bisa berangkat sholat subuh berjamaah. Selanjutnya lagi kita meneruskan dengan thalabul ilmi. Ini juga sebuah prestasi lagi. Dan hadirin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan berpisah dari bulan yang kita sayangi, yang kita cintai, bulan Ramadan. Maka pada kesempatan pagi ini kita ngaji sedikit, kita belajar sedikit tentang apa yang sebenarnya kita minta di dalam doa kunut dan hubungannya apa dengan pasca Ramadan. Sebenarnya kalau mau dikaji semua, tentu waktu kita tidak cukup. Kalau hanya 50 menit itu tidak cukup. Bukan berarti saya minta tambahan waktunya. Nah, kalau bisa malah tadi saya pengennya selesainya jam 5:30, lebih senang tadi Pak. Yang dengan jamaahnya senang, yang ngisi juga senang. Karena prinsipnya kan begitu. Mulainya sih terlambat tidak apa-apa, yang penting kan selesainya tepat waktu. Nah, seringnya kan gitu kan, mulainya terlambat, tapi yang penting selesainya tepat waktu. Nah, pagi ini kita akan bicara sebuah tema yang mungkin jarang dibicarakan orang, karena mungkin juga banyak yang tidak tertarik dengan doa kunut. Tapi bagi saya ini sesuatu yang mewah, sesuatu yang mahal. Kenapa? Coba kita baca dulu hadisnya, jadi tidak panjang lebar mukadimah, langsung saja to the point kita kepada hadis yang akan kita bahas. Dan kira-kira manfaatnya nanti apa yang kita dapat.
Imam An-Nawawi rahimahullah mencantumkan hadis ini di dalam kitab beliau Al-Azkar, kumpulan zikir-zikir tentang zikir sholat, tentang zikir sholat. Salah satunya nanti adalah ada bab yang judulnya Babul Kunut fi Subhi, bab doa kunut dalam sholat subuh. Walaupun judulnya itu, tapi kita perluas pembahasannya, bukan hanya sholat subuh, tapi juga termasuk dalam sholat witir. Jadi sebelum hadis kita bacakan, saya sampaikan sedikit kaidah tentang doa kunut atau pelaksanaan doa kunut di dalam sholat, sedikit aja. Dibahas fikihnya nanti juga makan waktu tersendiri. Untuk kunut subuh, para ulama berbeda pendapat dengan banyak perbedaan dan saling bertentangan, saling berlawanan, pro dan kontra. Sebagian mengatakan sunnah muakkad, sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan makruh, sebagian lagi malah mengatakan haram. Itu bid'ah. Nah, itu untuk kunut subuh. Sedangkan untuk kunut witir, terutama di separuh kedua Ramadan, hampir semua ulama setuju dengan kunut witir. Di Hanafi malah diwajibkan, di Maliki disunahkan, di Syafi'i disunnah muakkadkan, di Hambali juga disunahkan. Hampir semuanya seragam dalam urusan kunut dalam sholat witir di separuh kedua Ramadan. Dan ini sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ormas apapun. Buat nantinya dengan mikir, oh Ustaz warnanya itu enggak, ini bebas ormas, enggak peduli mau warnanya hijau, biru, oranye, merah, kuning, ada urusan. Lawang sejak pertengahan Ramadan kemarin sampai malam ini di Masjidil Haram, Masjid Nabawi selalu dilaksanakan pembacaan doa kunut di rakaat terakhir sholat witir. Apa terus takmir Masjidil Haram itu dari NU? Begitu Pak? Ya kan enggak ada hubungannya sama sekali. Ini pembahasan sudah selesai dibahas ribuan tahun yang lalu. Indonesia ini belum ada, ini sudah dibahas para ulama. Jadi mohon tidak dilihat dari sudut pandang ormas, karena nanti jadi terlalu sempit. Nah, Islam ini sangat luas. Baik hadirin rahimakumullah, coba kita lihat doanya. Secara fikih begitu, singkat saja. Untuk detailnya mungkin kalau dibutuhkan ya bisa kita diskusikan di kesempatan yang lain. Saya bacakan hadis. Ini hadis kata Imam An-Nawawi, hadisnya sahih. Rawinya ada beberapa orang. Ma rawainahu fil hadits sahih fi sunani Abi Dawud. Yang pertama ada di Sunan Abu Dawud. Wa Tirmidzi, dan riwayat Imam Tirmidzi juga. Wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha. Beliau menyebutkan ada Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dan masih ada lagi yang lain. Maksudnya masih ada rawi-rawi yang lain yang tidak beliau cantumkan. Bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih, Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepadaku kalimatin, beberapa kalimat, aquluhunna fil witri, yang hendaknya aku baca dalam sholat witir. Jadi hadirin rahimakumullah, kata witir itu betul-betul ada di dalam nas hadis ini ada. Beda dengan kunut subuh. Beda dengan kunut subuh. Makanya pembahasan tentang kunut subuh itu menghadirkan pro dan kontra. Tapi untuk kunut witir enggak. Karena kata witir itu ada di kalimat hadisnya ada. Rasul ngajari aku beberapa kalimat yang hendaknya aku ucapkan saat sholat witir, itu ada fil witri. Berarti kalau ini doa diucapkan dalam sholat dan tempatnya bukan sujud, bukan rukuk, bukan saat tasyahud, pasti tempatnya di saat berdiri.
Doa di saat berdiri ketika sholat itu disebut kunut. Doa ketika berdiri di saat sholat itu disebut kunut. Mau itu sebelum rukuk atau setelah rukuk. Jadi kunut itu adalah keadaan ketika kita berdoa kepada Allah secara khusus di dalam sholat dan tempatnya saat sedang berdiri. Itu namanya kunut. Nanti bisa Bapak Ibu bisa cek definisi kunut itu di banyak kitab fikih. Kunut itu adalah doa khusus di dalam sholat di saat berdiri, bisa sebelum rukuk, bisa setelah rukuk. Tapi umumnya di masyarakat kita di Indonesia, kunut itu sebelum rukuk atau setelah rukuk? Setelah. Kalau di mazhab Syafi'i, kunut sebelum rukuk itu tidak sah. Kunut itu ya setelah rukuk. Kalau di Hanafi, Maliki, kunut itu ya sebelum rukuk, bukan setelah rukuk. Itu lagi-lagi khilafiyah ulama. Nah, kita kembali kepada hadis. Rasulullah mengajariku beberapa kalimat. Ini antara rawinya dengan Nabi ada hubungan apa? Halo? Wah, ini tadi sahurnya pakai apa sih? Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Apa? Cucu. Jadi ceritanya seorang cucu meriwayatkan hadis dari kakeknya. Kalau bahasa saya, kakek saya ngajari saya untuk mengucapkan doa berikut ini ketika sholat witir. Cucunya bernama Hasan bin Ali, salah satu sosok pemuda terbaik di muka bumi. Kakeknya Muhammad bin Abdullah, itu adalah salah satu nabi terbaik di muka bumi. Hasan bin Ali itu seorang bocah yang cerdasnya kamu sangat luar biasa kecerdasannya. Saya tanya Pak, kalau panjenengan punya cucu, ini yang sudah punya cucu berapa orang ya Pak di sini Pak? Kayaknya enggak banyak ini yang belum. Coba lihat wajah-wajah, oh cuma satu. Misalnya Ustaz Syahrani punya cucunya cerdas luar biasa. Pas main ke tempat mbak, jarang-jarang ketemu tuh. Nah, pas ketemu, bocahnya sangat berprestasi di sekolahnya, punya kecerdasan di atas rata-rata. Itu kira-kira dikasih nasihat enggak cucunya? Nanti diajak ngobrol enggak cucunya yang cerdas itu? Hah? Oh kasih hadiah? Enggak, maksudnya kalau hadiah itu ya mesti. Maksud saya nanti cucunya ini diberi nasihat berharga apa tidak? Oh iya, tahu ini cucunya cerdas, mesti dikasih nasihat yang sangat berharga. Kira-kira nasihat antara nasihatnya kakek kepada cucu dengan nasihatnya bapak kepada anak itu lebih berbobot mana? Halo? Hah? Halo? Ini gimana nih? Lo jenengan saya kalau tahu jadi kakek ya susah. Ya jelas lebih berbobot nasihatnya kakek. Kenapa? Oh, banyak faktornya. Kakek lebih tua, lebih pengalaman hidup. Apalagi, tuh, karena sayangnya kakek kepada cucu itu tidak sama dengan sayangnya bapak kepada anak. Dan saking sayangnya kakek kepada cucu sampai ada sebagian orang yang salah paham terus disalahgunakan sayangnya mbah itu. Akhirnya anaknya diantarkan ke mbah, dititipkan mbah, terus orang mbahnya sayang. Dia salah paham. Akhirnya nanti ujung-ujungnya bisa jadi anak durhaka kepada orang tua. Karena dia ngasih beban yang itu bukan beban orang tua. Nah kakek nenek itu maunya main sama cucu, bukan ngomong cucu. Iya nomor iya, main sama cucu, bukan ngomong cucu. Jadi kalau bahasanya Mbah Putri saya hanya terima bersih, terima bersih. Kalau rewel, urusan kamu, saya kembalikan ke kamu, diretur sama kamu. Jadi cuma terima bersih, bersih dan wangi. Kalau sudah enggak bersih, enggak wangi, dikembalikan ke orang tua. Loh, nenek, kakek itu ya pengennya cuma kayak gitu. Bukan terima ngomong, bukan.
bukan, karena bukan waktunya lagi mereka ngomong bocah. Jadi kalau Anda sudah berani menikah berarti harus berani tanggung jawab, berani ngomong. Itu tugasmu, bukan tugas orang tua. Oke. Jadi karena sayangnya kakek kepada cucu itu melebihi sayangnya bapak kepada anak, jelas akan berbeda kalimat nasihatnya kakek kepada cucu. Atau mungkin ada faktor-faktor yang lain. Nah, alhamdulillah, coba dengan ayat ini lagi. Ini cucunya salah satu pemuda terbaik, remaja terbaik di muka bumi, dengan kecerdasan juga di atas rata-rata. Kakeknya salah satu nabi terbaik di muka bumi. Kira-kira nasihat yang disampaikan kakek yang seperti ini profilnya kepada cucu yang begitu juga profilnya, itu seperti apa Pak nasihatnya? Kan sangat berharga, tidak mungkin main-main. Makanya di judul itu saya tulis mewahnya doa kunut. Mesti Rasul ngajari cucunya untuk minta kepada Allah, dan yang diminta itu barang-barang mahal. Tidak mungkin barang murah, mesti mahal. Sayangnya kalau ada orang yang anti dengan doa kunut, mungkin karena dia nggak kunut, nanti nggak nyandak pikirannya. Dia tidak tertarik untuk bahas isinya. Padahal ini doa resmi yang mengajarkan Nabi langsung, hadisnya sahih. Ya sahih. Rasul sendiri yang mengajarkan. Apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Nah, sampai di sini aja. Ini lafal originalnya doa kunut. Nanti kalau ada tambahan wala ya'izu man 'adait, itu tambahan. Falakal hamdu 'ala ma qadait wa lakas syukru 'ala ma a'tait nastaghfiruka wa natubu ilaik, itu sudah tambahan. Nah, gimana dengan tambahannya? Apakah itu baik? Kata Imam An-Nawawi, la ba'sa bihadhihi ziyadah. Enggak apa-apa, tambahan itu enggak masalah. Bahkan kata sebagian ulama, tambahannya malah bagus. Bagus. Kenapa? Semakin menguatkan lafal aslinya. Tapi kalau tidak ditambahkan juga enggak apa-apa. Lafal aslinya sudah sangat bagus. Allahumma, ada totalnya 5 permintaan di dalam doa kunut. Semuanya mahal, semuanya mewah. Allahumma hdini fi man hadai, ya Allah berikan hidayah kepadaku seperti orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Minta diberikan sesuatu yang pernah diberikan Allah kepada para nabi. Itu kan mewah sekali, mahal sekali. Wa'afini fi man afait, dan berikan kepadaku afiah seperti orang-orang yang telah Engkau beri afiah. Afiah itu apa? Tamamus sehat, kesehatan yang sempurna. Sehat itu mahal enggak? Oh, jangan ditanya mahalnya kesehatan. Kita sering menggandengkan kata afiah dengan kata sehat, jadinya sehat wal afiah. Memang dia berkaitan. Ini mahal yang diminta. Terus yang ketiga, watawallani fi man tawallait. Dari 5 permintaan itu semuanya mahal, tapi yang paling unik yang nomor 3 ini. Nanti saya nggak tahu, nanti kita bahas yang mana. Karena kalau dibahas semuanya tidak cukup waktunya. Nanti cuma bisa pilih salah satu saja. Watawallani fi man tawallait. Bagi saya, Pak, kenapa kok ini paling unik Ustaz? Karena jarang-jarang ada doa yang permintaannya seperti ini, jarang. Doa minta hidayah banyak, Pak. Di surat Al-Fatihah itu aja sama. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita minta berulang-ulang. Doa minta kesehatan sering kita minta kesehatan. Tapi doa minta ini saya baru ketemu lafal resmi doa minta wilayah itu di doa kunut. Watawallani fi man tawallait, karena referensi saya masih kurang, bacaan saya masih sedikit. Intinya saya baru ketemu doa permintaan, baik itu doa dari ayat, doa dari hadis yang meminta wilayah. Wilayah itu apa nanti kita bahas sedikit. Itu baru di doa kunut. Saking uniknya doa kunut. Watawallani fi man tawallait. Ya Allah, berikan kepadaku wilayah seperti orang-orang yang telah Engkau beri wilayah. Wilayah itu bukan tanah kekuasaan, Pak, bukan, Pak. Nanti jangan salah. Kalau bahasa saya terjemahan enaknya ini,
Ya Allah, jadikan aku walimu seperti orang-orang yang telah Engkau jadikan wali. Pernah nggak jangan kepikiran jadi wali, Pak? Ya, masalahnya kalau di Indonesia kata wali itu kan kesannya negatif. Oleh wali murid aja, wali nikah. Padahal kata wali itu kata yang baik, bagus. Di pemerintahan kita aja ada struktur pemerintahan yang secara resmi masih menggunakan kata wali. Ada wali kota. Kalau di Sumatera Barat nanti ada wali Jorong, ada wali Nagari. Itu jabatan resmi pemerintahan. Masih pakai kata wali, tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Masih asli menggunakan bahasa Arab. Oke. Cuman kalau sudah jadi wali songo, nah itu sudah aneh nanti kesannya. Yang tergambar bukan sosok orang soleh, orang alim, tapi yang tergambar sosok apa? Mistis. Terkesan nanti yang apa? Yang saya itu kalau lihat apa itu film-film wali songo itu kesan seorang alim ulama yang soleh itu nggak ada sama sekali. Adanya kesan sosok siluman itu, Pak. Itu siapa yang bikin film kayak gitu? Kok bisa mendistorsi sejarah para alim, para ulama sampai dirusak sejarahnya sedemikian rupa? Kok bisa-bisanya? Padahal para wali Allah itu sosok-sosok yang luar biasa, solehnya, luar biasa alimnya. Nah, kita minta dijadikan wali. Pernah kepikiran nggak dengan minta dijadikan wali? Atau jangan-jangan yang baca doa pun juga nggak paham dia apa yang dia minta ini. Pokoknya amin, amin, amin. Ini barang memang loh yang diminta ini. Maka saya nggak suka kalau ada imam baca doa kunut kok sembarangan dia cara bacanya. Saya malas ngamini, Pak. Serius, Pak. Kalau ada orang doa, saya dengerin dulu ini doanya benar nggak. Kalau nggak benar doanya saya nggak mau ngamini. Okay. Apalagi kalau imam doa kunutnya kayak gini, Allahumma hdini fi man hadait, saya diam aja. Serius, Pak. Lo kenapa begitu? Karena salah dia. Mestinya Allahumma hdina fi man hadait. Gak boleh imam doa untuk dirinya sendiri, yang lain suruh amin, itu gak boleh. Itu namanya egois. Masa dia minta untuk dirinya sendiri, saya suruh amin? Ya enggak dong. Allahumma hdina fi man hadait. Kata gantinya diubah dulu menjadi kami. Kalau dipakai oleh seorang pemimpin. Yang keempat, wa barik li fima a'tait. Ya Allah, berkahi aku pada semua yang Kau berikan kepadaku. Ini juga mahal. Barokah itu mahalnya luar biasa. Banyak orang kekayaannya berlimpah tapi hidupnya tidak barokah. Tidak bahagia, tidak bahagia. Ada orang yang hartanya biasa saja, sederhana, sedang-sedang, tapi hidupnya bahagia. Tidur malamnya enak, nyenyak, makan enak, terus apa lagi? Halo, mau tidur di mana aja, angler, enggak kepikiran utang, enggak kepikiran, enak banget orang hidupnya barokah. Barokah bukan berarti sing utang ora barokah, bukan begitu juga. Kecuali kalau utangnya dengan cara ribawi, nah itu bahaya. Waqtini syarra ma qadait. Ya Allah, hindarkan aku dari takdir yang buruk, dari ketetapanmu yang buruk. Ini juga memang luar biasa. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya engkaulah yang memutuskan, bukan yang diputuskan. Wa innahu la yadhillu man walait. Tidak akan hina orang yang berwali kepadamu. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Maha mulia dan maha tinggi engkau, wahai Tuhan kami. Baik, hadirin rahimakumullah. Yang pertama, ini berarti secuplik aja ya Pak. Yang pertama hidayah, itu mahal, sangat mahal. Panjenengan mau punya harta sebanyak apapun ini nggak bisa membeli yang ini. Dan panjenengan kalau sudah dapat hidayah tidak akan mau menjualnya dengan harga berapapun. Ini harganya mahal sekali. Saya ulangi lagi Pak, ini sesuatu yang barang-barang duniawi tidak ada yang bisa menghargainya. Nggak ada sama sekali nggak ada. Yang pertama hidayah. Dan untuk hidayah nanti bisa panjenengan pelajari lebih dalam di surat Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Yang kedua adalah afiah, kesehatan yang sempurna. Kita baru sadar kalau sehat itu mahal ya kalau sudah sakit. Yang ketiga wilayah. Wilayah tadi apa Pak? Perwalian.
minta kepada Allah agar dijadikan wali. Kemarin temanya apa kemarin? Istiqomah setelah Ramadan. Ya, padahal besok di doa kulut juga ada pembahasan itu. Tapi kayaknya kalau sudah dibahas kemarin ya sudah, saya tidak perlu bahas lagi. Nanti jangan rusak. Walaupun sudut pandangnya berbeda. Saya bahas sedikit tentang perwaliannya. Perwalian. Cuma kasih contoh ringan aja. Bagaimana orang itu kalau sudah jadi wali Allah itu kira-kira keuntungan apa yang dia dapat itu seperti apa? Baik, contohnya kita buka yang di ayat Quran saja. Saya baca ayat nanti jangan mungkin kenal ayatnya, karena ayatnya termasuk yang sering dibaca imam juga di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Surat apa ini? Apa? 257. Dua ayat setelah ayat kursi. Allah adalah pelindung bagi orang yang beriman. Dia mengeluarkan orang beriman dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya keimanan. Kata wali di dalam ayat ini, para ulama di Indonesia menerjemahkan dengan pelindung. Tapi saya kurang tertarik untuk menerjemahkan kata wali. Karena kesakralannya jadi berkurang kalau diterjemahkan. Mending pakai asli bahasa Arabnya. Allah adalah wali bagi orang beriman. Berarti orang beriman itu adalah wali Allah. Cuman kategori berimannya seperti apa nanti kita pelajari. Ini ayat 257. Di ayat 258, ayat di bawahnya, Allah berikan contohnya. Bahasanya apa ya? Kalau ayat 257 itu adalah teori, ayat 258 itu praktek. Ini contoh orang-orang yang Allah jadikan wali. Apa keuntungan yang dia dapat? Yang Allah contohkan di ayat 258, salah satu walinya adalah Nabi Ibrahim. Loh, Nabi kok wali? Ya, tingkat wali tertinggi itu ya para nabi. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya? Orang itu telah memberikan kekuasaan. Siapa dia? Siapa yang berdebat dengan Nabi Ibrahim dalam ayat ini siapa? Raja Namrud. Oke. Ini ceritanya Allah ingin menunjukkan kepada kita salah satu walinya. Satu saat Nabi Ibrahim itu diundang oleh Raja Namrud, dikirimkan utusan ke rumahnya Nabi Ibrahim agar beliau datang ke istana. Karena raja ingin bagi-bagi sembako. Apa istilahnya Pak? Bansos apa? Bansos. Kabarnya dulu negeri Irak itu sedang paceklik. Ya Nabi Ibrahim juga kekurangan bahan makanan. Di rumahnya sedang tidak ada makanan. Sudah beberapa hari nggak makan. Nah, pas ada undangan dari raja untuk bagi-bagi sembako, yang beliau datang bawa 2 kantong. Ya kayak jenengan mau belanja ke mana Pak? Sekarang bawa kantong sendiri. Bawa 2. Ada 2 kantong yang dibawa Nabi Ibrahim pakai kendaraan. Sesampainya di istana, begitu beliau masuk istana, itu di istana ada para kumpul Pak. Ada Namrud, ada aparat keamanan, ada hulu balangnya, ada menteri-menterinya, komplit. Nah, begitu Nabi Ibrahim masuk istana, sampai di hadapan Namrud langsung tanya, wahai Ibrahim, Tuhanmu itu seperti apa? Kok kamu tidak mau nyembah saya? Terus kata Nabi Ibrahim, ini kan ceritanya di ayat ini. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ini
Nek panjenengan posisinya jadi Nabi Ibrahim waktu itu kira-kira gimana Pak perasaannya? Kebayang nggak suasananya? Nek ini jenengannya tertunduk ini sedang bayangkan gimana? Iya. Ini satu-satunya warga di negeri itu yang tidak mau mengakui rajanya sebagai Tuhan. Dia dipanggil ke istana, dan ini seorang penguasa yang kata sahabat Ibnu Abbas salah satu dari 4 penguasa paling hebat di dunia. Namrud itu kekuasaannya luar biasa. Raja sehebat itu dengan pasukan sekuat itu, Nabi Ibrahim datang, pengikut nggak punya, pasukan nggak ada, kekuatan nihil, nggak ada. Sendirian lagi, masih muda lagi, dihadapkan dengan raja penguasa yang sudah berkuasa sekian ratus tahun lamanya. Bukan 2 periode Pak, bukan. Kata para ulama, Namrud sampai hari itu dia sudah berkuasa selama 400 tahun. Oh, tidak main-main. Oh, luar biasa. Lebih dari 500 tahun umurnya Namrud. Nah, Nabi Ibrahim masih muda sekali. Di hadapan raja yang sebegitu menterengnya kekuasaannya, Nabi Ibrahim juga dihadapkan dengan kayak gitu. Tekanan mentalnya luar biasa. Tuhanmu seperti apa, Wahai Ibrahim? Kok kamu tidak mau nyembah saya? Tuhanmu itu seperti apa? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Lalu Namrud berkata, oh kalau itu saya juga bisa Ibrahim. Mending nyembah saya saja. Dia panggil aparatnya, suruh jemput 2 orang tahanan dari penjara yang sedianya kedua orang tahanan ini akan dihukum mati, tapi belum dieksekusi. Sampainya di hadapan Namrud membunuh yang satu, dimatikan di tempat, yang satu lagi disuruh pulang, dibebaskan, sudah kamu bebas. Terus Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim, tuh Ibrahim lihat, saya bisa mematikan orang. Nah, ketika dia membebaskan yang satu, terus dia berkata kepada Ibrahim, dan itu saya bisa menghidupkan orang. Ini cerdas enggak coba? Nek jenengan yang berhadapan dengan raja kayak gini ini nganyeli apa? Oh, pengen diapakan? Masalahnya Nabi Ibrahim nggak punya kekuatan. Kalau beliau ngomong, "Alah, bodoh kamu raja," beliau dipenggal di tempat nanti. Tapi perhatikan, dalam kondisi segenting itu, Pak, sedarurat itu, Nabi Ibrahim masih bisa berpikir tenang. Kecerdasannya tidak hilang. Itu salah satu bantuan Allah kepada walinya. Jadi dalam keadaan genting, para wali Allah itu pikirannya sangat tenang. Tetap bisa ngasih jawaban yang jitu. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kata Nabi Ibrahim, wahai Namrud, Allah Tuhan saya, Dia menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan ke barat. Silahkan besok kamu terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan ke timur. Kalau memang kamu Tuhan. Fabuhitalladzi kafar, maka terbungkamlah orang kafir itu. Maksudnya Namrud. Nek bahasa Jawa ini ngomong Pak. Orang bisa sudah nggak bisa ngomong lagi itu bahasa Jawanya. Cepet sudah gini. Nggak bisa berargumen lagi sudah Namrud. Sehebat-hebatnya dia pembantu-pembantunya nggak ada satupun yang bisa membantu dia menjawab tantangan Nabi Ibrahim. Lah karena sudah kalah debat, dia penguasa. Ya memang nggak tahu malu Namrud itu. Penguasa itu kalau berkuasa terlalu lama, ya bodohnya kayak Namrud. Udah bodoh, nggak tahu malu. Apalagi ya jangan sebut aja deh. Nanti cocok semuanya nanti. Oke. Jadi nggak boleh memang seorang berkuasa terlalu lama itu nggak boleh. Karena nanti ujung-ujungnya bisa jadi kayak Namrud. Nah di kemudian hari yang seperti Namrud muncul lagi siapa? Firaun mirip dia kasusnya dengan Namrud. Cuma ngulangi sejarah aja Firaun. Berkuasa sudah terlalu lama, dia hampir 400 tahun juga berkuasanya Firaun di zaman Nabi Musa itu. Lama-lama dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, dia yang paling perkasa, paling hebat dan seterusnya. Oke. Terbungkamlah orang kafir itu. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang zalim itu. Karena
karena mahal. Namrud yang punya kekayaan luar biasa itu, kekuasaan sebesar itu, pasukan sekuat itu, tidak Allah beri hidayah. Jadi hidayah itu mahal sekali. Namrud aja nggak dikasih oleh Allah. Jadi kalau kita diberi hidayah oleh Allah, berarti kita dapatkan sesuatu yang Namrud saja tidak dapat. Nah terus gimana kelanjutan kisahnya? Di ayat sudah nggak ada kelanjutannya. Ada nggak kelanjutan kisahnya di ayat? Nanti setelah ini Nabi Ibrahim gimana? Hah? Halo Mbak? Dibakar? Enggak. Enggak ada kelanjutan kisahnya. Di ayat memang begitu. Tipikal ayat biasanya tidak menceritakan detail peristiwa dengan komplit. Kalau ingin tahu detailnya nanti buka hadis atau buka kitab sejarah atau buka langsung ke biografi Nabi Ibrahim. Setelah ini Pak, Nabi Ibrahim diusir dari sana karena rajanya kalah debat, terus usir, enggak jadi dikasih sembako, tidak dapat sembako. Kalah debat terus ngambek. Raja itu kayak gitu, ngambekan. Orang sudah setua Namrud aja masih apa istilahnya ya, gede ambek, ngambekan kayak bocah. Terus setelah keluar dari istana, Nabi Ibrahim berjalan pulang di atas kendaraannya, bingung ini mau apa, padahal sudah berapa hari nggak makan. Tadi niatnya mau sekalian biar dapat sembako, ternyata sampai menjelang masuk rumah itu makanan nggak ada. Nah biar nggak bingung, akhirnya Nabi Ibrahim mencari sebuah gundukan pasir, terus beliau ambil pasirnya, dimasukkan ke kantong yang dibawa tadi itu, yang 2 kantong tadi, diisi pasir. Sampai di rumah ngomong sama istri, wahai Sarah saya capek mau istirahat. Beliau sampai istirahat tidur, tekanan mentalnya luar biasa. Baru selesai keluar dari istana Namrud, Masya Allah, bebannya luar biasa. Sampai rumah capek, tidur, bangun-bangun, tercium aroma masakan. Dia tanya, wahai Sarah, kamu masak apa? Itu yang kamu bawa tadi, kata Sarah. Yang kamu bawa tadi. Loh, saya bawa apa? Saya tadi bawa apa? Ya itu yang kamu bawa tadi, kata istrinya. Nabi Ibrahim itu nyangkanya istrinya masak pasir itu. Terus kata Ibu Sarah, itu yang kamu bawa tadi gandum. Jadi ternyata kantong yang diisi pasir tadi, pasirnya Allah ubah menjadi gandum kualitas terbaik yang jauh lebih bagus daripada gandum yang disediakan oleh Namrud yang dipakai untuk bansosnya Namrud. Jauh lebih baik. Ya mungkin kalau bansosnya Namrud sekelas Bulog paling baik. Ala kadarnya jauh lebih bagus. Nah saat itu Nabi Ibrahim sadar itu adalah bantuan dari Allah Ta'ala. Itu yang saya maksud Pak, betapa mewahnya orang kalau jadi wali Allah. Betapa mewahnya. Jangan pernah nggak menjumpai kejadian ajaib begini di hidupnya dengan Pak? Halo? Ini keuntungan jadi wali itu ini salah satunya. Diberikan banyak hal-hal yang ajaib oleh Allah. Cuman ya jangan terus mengharap keajaibannya seperti ini. Karena jenengan bukan Nabi Ibrahim misalnya. Ya, kalau pengen kayak gini ya jadilah Nabi Ibrahim menghadapi orang sekelas Namrud. Nanti baru bisa dapat keajaiban begini. Terus gimana Ustaz? Ya kalau kita jadi wali Allah ya nanti kita akan dapat keajaiban yang menyesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Kapasitas keimanan kita, kapasitas kesolehan kita. Tapi tetap ada hal yang ajaib. Ini salah satu keuntungan menjadi wali Allah. Begitu dari Allah yang hormati. Mau ditambah lagi apa cukup? Tapi kayaknya sudah kemana-mana ini perginya. Ya tambah aja Ustaz, nanti kalau saya pulang malah nggak bisa istirahat. Nah itu guyon aja. Tapi nanti jangan selesai kajian nanti doanya Pak, bukan subhanallah wa bihamdika, tapi doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihi nusyur. Ini kayaknya doa baru ini. Doa setelah ngaji. Biasanya kan subhanallahumma wa bihamdika. Nanti diganti jadi apa tadi Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihi nusyur. Saya tambahkan satu lagi.
Ini kalau tadi Nabi Ibrahim, sekarang jauh levelnya di bawah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim kan salah satu manusia terbaik di muka bumi. Kalau untuk keajaiban yang Allah berikan kepada para nabi itu sering kita sebut dengan mukjizat. Nah, sekarang kita hadirkan contoh yang bukan nabi, wali Allah tapi bukan nabi. Dulu di abad kedua, nah, ini peristiwa dialami oleh seorang ulama, orang alim, orang soleh, namanya Zunnun. Cek aja nanti di Google, gampang nyari orangnya. Seorang sangat terkenal, Zunnun al-Misri, orang Mesir, seorang ulama di Mesir. Beliau wafat tahun 180 Hijriah. Berarti hidupnya di abad kedua. Kita abad keberapa? Kita ini sekarang tinggalnya di abad keberapa? 15 Hijriah ya, Hijriah 1400-an kan? Abad ke-15. Berarti peristiwanya terjadi sekitar 1300 tahun yang lalu. Sudah lama sekali Indonesia belum ada. Suatu saat Zunnun al-Misri rahimahullah ingin nyebrang, karena beliau tinggalnya di Mesir, jadi ingin nyebrang ke sebelahnya Mesir itu ke Palestina sana. Naik kapal, nah, pas di kapal itu kan ngumpul beraneka rupa orang, ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, ada suatu kejadian orang-orang kaya di kapal, mereka bikin circle-nya sendiri, lingkaran, bikin ngelompok sendiri. Mereka sedang berkasak kusuk karena ada satu orang kaya di situ yang kehilangan perhiasan, dan perhiasannya berupa sebutir mutiara. Jadi ada orang kaya kehilangan mutiara di kapal, kehilangan mutiara di kapal. Pernah nggak jenengan kehilangan barang berharganya di kendaraan umum? Kayaknya sering Pak ya. Kecopetan mungkin ada ya Pak ya. Pernah nggak jenengan ngambil kecopetan? Atau di luar sana ya banyak. Artinya sejak zaman dulu yang copet itu ya ada. Nah, itu profesi copet itu dari dulu ada sampai sekarang. Nah, orang kaya itu ada satu orang kaya ceritanya kehilangan barang berharganya. Terus mereka kasak kusuk dan melihat ke pojokan kapal. Karena di pojokan itu duduk orang yang pakainya lusuh, compang-camping, ya orang miskin. Sambil menunjuk-nunjuk, lirik-lirik ke pojokan kapal. Paham maksudnya Pak? Nah, ini orang kaya ini ada yang kehilangan, terus mereka kasak kusuk, terus melihat ke pojokan sambil nunjuk-nunjuk. Panggil Zunnun al-Misri itu penasaran, dia dekati orang miskin itu yang di pojokan, terus ngomong, "Hai fulan, kamu sadar nggak kalau kamu sedang dipeliriki sama orang-orang kaya itu yang kehilangan barang berharganya?" Orang ini bilang, saya tahu, tapi saya tidak mencuri. Bukan saya pelakunya, saya tidak mencuri. Terus bagaimana cara kamu membuktikan kalau kamu mencuri? Masalahnya di kapal ini satu-satunya orang yang paling mencurigakan ya kamu. Gimana caranya kamu bisa bebas dari Tuhan? Kamu punya bukti apa? Kata si fulan ini, Allah tahu saya tidak mencuri. Tapi gimana caranya kamu buktikan? Akhirnya dia berdoa, dia angkat tangannya. Berdoa, kalimat doanya kurang lebih seperti ini. Bahasa Arabnya nanti cek sendiri. Tapi kurang lebih begini kalimat doanya. Ya Allah, Engkau tahu saya tidak mencuri. Tolong buktikan kepada mereka saya tidak mencuri. Utuslah utusan. Tidak lama kemudian, itu dari laut muncul banyak ikan, puluhan ikan. Terus sampai ratusan ikan. Pernah lihat ikan terbang nggak? Ikan Indonesia. Ikan terbang melintas di atas kapal. Setiap satu ekor ikan menjatuhkan satu butir mutiara. Itu di gelandang kapal itu berjatuhan mutiara puluhan sampai ratusan. Yang satu butir mutiaranya lebih berkualitas daripada yang hilang satu butir. Nah, setelah selesai kerja di kapal itu banyak berserakan mutiara. Orang miskin ini bilang, itu buktinya saya tidak mencuri. Itu buktinya saya tidak mencuri. Orang kaya itu pada malu. Kalau saya mau, ngapain nyuri? Tinggal angkat tangan ke atas, ke langit aja sudah dikasih banyak. Oke. Nah, setelah kejadian itu Zunnun al-Misri teringat hadis Nabi SAW.
Beliau bacakan hadis. Nanti ada hadis di kitab Riyadhus Shalihin, ada hadis yang beliau baca itu ada hadisnya. Di salah satu wali Allah itu ya kayak gitu. Kalau minta ya dikasih, kita dikasih. Dan uniknya orang-orang kayak mereka itu, Pak. Mereka sadar doanya mustajab, tapi mintanya nggak neko-neko, Pak. Loh kita ini doanya entah mustajab entah enggak. Mintanya gimana? Ya dengan yakin nggak doanya mustajab? Nggak yakin, tapi mintanya, dibuatkan daftar permintaan itu mungkin orang sama dulu itu heran, kok bisa-bisanya ya kamu minta kayak gini. Orang yang doanya mustajab itu mintanya malah sederhana saja. Nah setelah itu gimana? Apa mutiaranya dia kumpulkan dibawa pulang? Ya enggak. Dia nggak butuh, dia cuma pengen dibuktikan kalau dia nggak mencuri teh itu aja. Itu wali, Pak, wali Allah kayak gitu. Jadi benefitnya, keuntungannya kalau jadi wali Allah gitu. Urusan dunianya beres, urusan akhiratnya juga beres. Jadi hadirin yang berbahagia, nah, itu cuma satu yang kita bahas, yaitu permintaan yang nomor 3, wa tawallani fiman tawallai. Sekarang mau kita tambahkan karena waktunya sampai jam 5.50 ya, ada 4 menit lagi. Mau dikasih tahu tipsnya nggak biar bisa jadi wali? Kalau tadi kan baru doa, doa tanpa usaha kan ya omong kosong. Mau dikasih tahu? Serius Pak? Siap. Oh jangan. Sebentar aja cukup kok, nggak lama-lama. Tenang. Jadi pagi hari ini kita diberi tips untuk jadi wali. Ternyata jadi wali itu gampang Pak. Gampang sekali. Kembali saya bacakan hadis, tapi ini agak cepat mengingat waktu kita sudah tinggal sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Rasul berkata, Allah berfirman. Ini berarti hadis apa? Hadis qudsi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kalau tadi hadis riwayat Muslim, ini sekarang riwayat Bukhari. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Itu privilege-nya seorang wali. Allah sangat melindungi dia. Allah jaga betul mereka. Pak, saya tanya Pak, kalau perang melawan Allah itu bisa menang enggak? Gimana caranya bisa menang lawan Allah? Allah umumkan perang terhadap siapapun yang memusuhi walinya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidak ada satupun yang dilakukan hamba untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada dia melakukan yang aku wajibkan atasnya. Artinya apa? Ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah yang hukumnya wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan si hamba itu tidaklah dia selalu mendekatkan diri kepadaku dengan menambahkan dengan ibadah yang sunnah sampai nanti aku akan mencintai dia. Kalau aku sudah mencintai dia, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai dia, aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Allah bantu pendengaran orang yang Allah jadikan wali. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan jadi penglihatannya yang dengan itu dia melihat. Allah bantu penglihatan orang yang Allah jadikan wali. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengan tangan itu dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya dengan kaki itu dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, kalau dia meminta kepadaku pasti aku kabulkan. Wala in ista'adzani la u'idhannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti akan aku lindungi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tadi kita temanya apa? Tips jadi wali. Mana bagian mana dari ayat dari hadis ini yang menunjukkan tips jadi wali? Itu kalimat awal. Yang pertama, kerjakan yang wajib. Bereskan dulu yang wajib. Yang kedua, tambah dengan yang sunnah. Itu tipsnya. Gampang kan? Gampang Pak. Kerjakan yang wajib, bereskan dulu yang wajib. Maka paradigma tentang kewajiban itu harus benar. Belajar fikih yang benar. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan nanti begini,
Ada perintah Allah kerjakan. Enggak usah takon-takon, ini sunnah apa wajib, pokoknya kerjakan. Nah, ini enggak benar. Enggak benar. Paham enggak, Pak? Halo, nyambung benar? Itu ada sebagian orang kalau ngasih nasihat, ngasih motivasi agar orang lain semangat ibadah, itu kalimatnya kayak gitu. Pokoknya kalau ada perintah, laksanakan, kerjakan. Tidak usah banyak tanya, jangan ditanya ini wajib atau sunnah. Ini salah ini kalimat begini. Salah, jelas salah. Karena apa? Karena para ulama itu sudah capek-capek mengklasifikasikan mana ibadah yang wajib, mana yang sunnah. Itu jadi runtuh dengan kalimat sembrono itu. Jadi runtuh. Jerih payahnya para ulama itu jadi gak ada harganya. Itu tidak menghargai para ulama. Kenapa? Karena memang beda levelnya antara wajib dengan sunnah. Jangan disamaratakan kayak gitu. Itu enggak benar. Jadi bereskan dulu yang wajib, baru tambahkan dengan yang sunnah. Nah yang sunnah kan banyak Ustaz variannya. Ya pilih aja salah satu. Enggak usah pilih semuanya. Salah satu aja sudah cukup untuk jadi wali. Jadi jadi wali itu gampang. Ya, kalau nanti jenengan dengar cerita wali, jaga kali, orang sholat sekian, ini wali opo yang kayak gini? Wali itu mesti urusan wajibnya beres. Ini wali kok nggak kerjakan rukun Islam? Kan nggak pantas disebut wali. Makanya saya bilang ini kesan solehnya hilang, malah jadinya kayak siluman. Itu sehingga ceritanya sopo. Baik. Jadi hadirin rahimakumullah, para wali Allah itu urusan yang wajib beres. Yang sebaliknya juga sama, mereka tidak mengerjakan yang haram. Kalau terlanjur ya mereka bertobat, beristighfar. Terus yang kedua apa? Mereka tambahkan juga dengan yang sunnah. Jadi tidak cukup hanya dengan yang wajib saja, tapi ada tambahan yang sunnah. Sunnah itu apa, Pak? Halo. Sudah lewat 2 menit, tenang. Sudah 2 menit. Apa sunnah definisinya? Dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, ditinggalkan. Aduh. Coba, bentar, saya tak senyum dulu. Definisi asli dari kata sunnah adalah, mau pakai bahasa Arab boleh, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ini definisi dari para ulama tentang di bab fikih atau di pembahasan fikih. Pelakunya atau yang kerjakan diberi pahala, yang tidak kerjakan tidak diberi hukuman. La yu'aqabu itu tidak diberi hukuman atau tidak berdosa. Oke. Kalau secara usul fikih, definisi sunnah adalah al-amru itu adalah perintah Allah dan Rasul, tapi tidak sampai pada level wajib. Perintah tapi tidak sampai pada level wajib. Itu namanya sunnah. Hari ini Pak, saya tidak tahu siapa yang mulai. Tadi Ustaz Anang menyampaikan satu definisi yang aneh. Kok aneh Ustaz? Karena melanggar kesepakatan. Sunnah adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Loh, ini dari mana definisi? Ini definisi tidak SNI enggak. Apalagi standar internasional, lebih tidak lagi. Kenapa begitu? Karena para ulama sudah sepakat, sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jangan diganti jadi kata rugi. Itu merepotkan, Pak. Kok bisa merepotkan? Iya. Banyak bahayanya kalau kita ganti hal yang sudah disepakati para ulama itu. Jangan diudik-udik gitu, Pak. Jangan diudik-udik. Mohon jangan diudik-udik. Karena begini, kalau kita punya anggapan meninggalkan yang sunnah itu berarti merugikan. Berarti gini, kalau kita kerjakan kita untung, kalau tidak kerjakan rugi. Oke, untuk diri sendiri. Tapi efek lebih buruknya itu kalau kita jadikan penilaian untuk saudara muslim kita. Kamu kalau nggak ngerjakan ini kamu rugi. Ujung-ujungnya kita akan merasa diri lebih mulia daripada saudara muslim kita. Karena kita ngerjakan itu dia enggak. Efeknya jelek sekali. Jangan mengubah kesepakatan. Jangan mengubah kesepakatan. Gini Pak, itu mau dipandang dari sudut manapun salah itu. Saya tanya. Orang kalau tidak kerjakan dosa, tidak dihukum oleh Allah, atau maksudnya di akhir tidak masuk neraka, apa dia rugi? Halo?
Tuh, bangun, bangun, bangun. Gimana? Udah sebentar lagi jam 6. Orang yang tidak masuk neraka itu apa rugi, Pak? Hah? Ya jelas enggak. Enggak. Ada catatannya. Selama yang wajib dia laksanakan. Ngerjakan yang wajib saja untungnya sudah gede kok, Pak. Gede no karuan. Tadi apa tadi? Jenengan tahu keuntungan sholat qobliyah subuh apa? Lebih berharga daripada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah kalau sholat subuhnya sendiri gimana? Hah? Loh, orang hari ini, Pak, jadi salah paradigma. Dianggapnya qobliyah subuh itu lebih berharga daripada sholat subuhnya. Padahal mau dia tadi malam sholat tarawih 20 rakaat, malamnya tambah lagi tahajud 20 rakaat misalnya. Witir 7 rakaat atau sampai 13 rakaat maksimal. Dengan sholat subuh yang cuma 2 rakaat, enggak ada apa-apa. Sholat sunnahnya sepanjang malam. Nyambung betul? Atau misalnya ada orang sholat tarawih mulainya isya selesainya sahur 30 juz Quran dia selesaikan. Enggak ada apa-apanya dibandingkan sholat subuh 2 rakaat. Jangan meremehkan yang wajib. Yang wajib itu yang paling tinggi levelnya, top level itu bayarannya paling mahal itu. Jika ada orang muslim dia fokus hanya mengerjakan yang wajib saja dan dia tidak tertarik mengerjakan yang sunnah, dia sama sekali tidak rugi. Dia sudah untung besar. Coba saya tanya, pernah nggak jangan lihat orang jualan ayam potong, daging ayam, larisnya raung dari mulai dia buka sampai dia tutup orang beli ngantri-ngantri? Ada? Ada, Pak? Ada, apalagi mau lebaran. Terus tiba-tiba ada orang datang, jenengan datang bawa telur, karena jenengan punya kandang, bawa telur pakai mobil pickup datang ke situ. Pak, boleh nggak saya naruh telur di sini di kios Bapak? Terus yang punya bilang, wah maaf Mas, saya tidak tertarik jualan telur. Padahal telur dengan ayam masih ada hubungan famili enggak? Masih berkerabat ya. Tapi si penjual ayam bilang, saya nggak tertarik. Kalau si penjual ayam tidak mau jualan telur, apa dia rugi? Kenapa? Karena dagangan utamanya ayam dan itu saja untungnya sudah gede. Cuman kalau dia tidak mau jual telur, tidak ada tambahan keuntungan. Itu aja. Bukan dia rugi, enggak. Untungnya sudah gede. Cuman kalau kita bahas tentang wali Allah, memang tidak cukup hanya mengandalkan yang wajib. Ini sudah tidak lagi levelnya. Jadi kalau ingin jadi wali, tambahlah dengan yang sunnah. Yang tidak mengerjakan yang sunnah, yo tidak rugi. Tidak rugi. Mau nanti diralat ya. Mumpung ini pada ngumpul semua, di sini saya sampaikan, tolong definisi sunnah itu jangan diudik-udik, nanti biar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nanti bisa salah beragama kita. Karena yang rugi itu orang yang nggak kerjakan kewajiban itu dia rugi jelas. Orang yang kerjakan yang haram itu baru rugi. Kalau orang dia tidak mengerjakan yang sunnah, belum sampai pada level rugi. Cuman untungnya tidak nambah, keuntungannya tidak nambah. Nah, dari Allah yang saya hormati, itu sedikit perbaikan tentang definisi. Saya mohon kalau kita dapat definisi tertentu, dicek dulu ini kira-kira pas apa tidak definisinya. Kalau tidak pas, itu malah bikin kerusakan. Mohon maaf gitu. Saya termasuk orang yang sangat perhatian dengan definisi. Setiap kosakata yang ada dalam agama mesti para ulama sudah mendefinisikan. Jadi mohon tidak menggunakan definisi yang berlawanan, bertentangan atau berbeda dengan yang sudah didefinisikan oleh para ulama. Oke, saya kira itu dulu untuk kajian kita di pagi hari ini. Jadi intinya permintaan wa tawallani fi man tawallait, ya Allah jadikan aku wali di antara wali-walimu, itu permintaan yang sangat mewah.
Kalau Allah bersedia menjadikan kita sebagai walinya, kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang ajaib sepanjang hidup kita. Itu kalau dibukukan, mungkin jadi buku tersendiri, Pak. Jadi dengan pasti punya pengalaman pribadi, punya pengalamannya sendiri-sendiri, dan kapasitas kita menentukan seberapa ajaib yang akan kita terima. Yang bahasa lainnya apa, Pak? Karomah. Sering dibahasakan dengan karomah para wali. Demikian dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak sampai tuntas kita bahas semua permintaan, 5 permintaan yang ada di doa bulut. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Baik. Saya jawab singkat saja. Yang pertama untuk surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ini berkaitan dengan hidayah. Seingat saya ini berkaitan dengan orang-orang Quraisy, kerabat-kerabat Nabi yang tidak bersedia menerima ajakan dakwah dari Nabi. Sampai Rasul sedih sekali dan Rasulullah menghibur beliau dengan kalimat ini, wahai Nabi, urusan hidayah bukan urusan kamu, itu urusan Allah Ta'ala. Makanya tadi di awal saya sampaikan ini sesuatu yang sangat mahal. Kalau Allah berkehendak ya diberikan, kalau enggak percuma saja. Mau sehebat apapun kamu kalau enggak berhidayah ya tidak mungkin. Ini menunjukkan betapa mahalnya hidayah, maka beruntunglah kita yang sudah dapat hidayah. Yang kedua tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sebenarnya secara durasi waktu di seluruh permukaan bumi ya 24 jam secara durasi waktu. Karena kan dia jalan terus. Mulainya terbenam matahari, selesainya terbit fajar. Nah, terbenam matahari di hari itu sampai nanti terbit fajar, maksud saya gini, matahari terbenam secara keseluruhan sudah terbenam sesuai dengan urutan waktunya, sampai terbit fajar sesuai dengan urutan waktunya di semua tempat di permukaan bumi selesai semua, seluruh bumi selesai terbenam mataharinya, di seluruh bumi selesai terbit fajarnya, itu kan totalnya 24 jam, betul nggak Pak? Betul. Berarti Lailatul Qadar itu durasi waktunya 24 jam. Jadi dia jalan terus. Kita di Indonesia kan termasuk yang awal. Betul? Kita ada di wilayah timur, jadi kita termasuk yang awal. Kalau Lailatul Qadarnya datang ya kita termasuk yang awal didatangi. Berarti yang terakhir didatangi siapa? Ya yang paling barat sana, di daerah terbenamnya. Ya, kalau jenengan punya duit banyak, punya jet pribadi, ya monggo. Selesai yang di sini ngejar yang di sana. Cuman masalahnya begini Pak, di sini saja Allah kasih waktu 13 jam untuk 10 jam setengah durasi satu malam di durasi Lailatul Qadar kita di Pulau Jawa ini 10 jam setengah dari jam 6 sampai jam setengah 5 subuh, 6 sore setengah 5 subuh. Itu kan lama. Nah, dari 10,5 jam itu yang kita manfaatkan berapa jam? Yang betul-betul murni untuk ibadah itu berapa jam? Ada sampai 3 jam enggak? Enggak ada. Maksimal 3 jam aja lah ya. Berarti 2/3-nya buat apa? Oh tidur, ngobrol, main HP dan lain-lain kan. Dikasih 10 jam setengah aja enggak dimanfaatkan semua, masa mau ngejar yang 24 jam? Itu kayak orang dikasih rumah 10 kamar yang dipakai cuma 1. Tapi benar secara jadi Lailatul Qadar itu dia durasinya sekitar 24 jam. Karena malam itu ya 24 jam. Di seluruh permukaan bumi sekali adanya malam itu dia akan berjalan sampai 24 jam. Ya, itulah kira-kira. Kita manfaatkan aja di sini, yang dikasih di sini aja udah banyak banget loh. Itu aja tidak termanfaatkan semua. Ngoten nggih? Sudah cukup.
Dan mudah-mudahan sebentar sudah berlalu belum Lailatul Qadarnya? Tadi malam. Karena malam Jumat, bukan, malam Jumatnya kemarin. Ya, kita tidak tahu karena memang itu sesuatu yang masih misterius sampai ini dan Allah akan tetap jaga kemisteriusannya. Oke, dia hanya ada satu saja di Ramadan, tidak 2 malam, cuma satu saja. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan, kebenaran dari Allah Taala. Saya kembalikan sepenuhnya kepada saudara pembawa acara. Alhamdulillah wa na'afumikum. Selamat berhari raya, selamat lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga panjenengan berbahagia nanti di hari rayanya. Barokah hari rayanya, barokah hartanya, dan seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosanya, bukan pahalanya, dosanya. Mudah-mudahan saat hari raya nanti kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosanya, bukan pahalanya. Pahalanya ya tetap seperti pahala kita. Dosanya ya seperti bayi. Maka kalau hari raya jangan ngomong kosong-kosong ya Pak. Kosong-kosong kan 2 kali. Dosanya kosong, pahalanya juga kosong. Kita enggak. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.